Pasal 15, mulai ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sampai di sini lebih dahulu, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan kata-kata Tuhan Yesus ini, kita belajar, saudara, supaya apa? Supaya saudara itu tidak mengalami kerugian. Ya toh? Saudara mau jadi orang Kristen itu mau untung atau buntung? Mau untung. Lah tapi mau untung kok enggak mau punya bayar. Maunya untung gratisan apa mau untung bayar? Ini loh saudara. Segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Nah, maka dari itu saudara dan saya itu belajar. Tuhan Yesus ngomong begini ini, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Nah, Bapakkulah pengusahanya. Jadi saudara perhatikan, Tuhan Yesus ngomong gitu tuh, Yudas sudah jadi muridnya apa belum? Sudah. Dari 12 murid yang dipilih Tuhan, salah satu Yudas. Dan salah satu lagi Petrus. Petrus dengar, Yudas dengar, Yohanes dengar, Andreas dengar, Bartolomeus dengar. Semua dengar saudara, Matius dengar. Tapi ternyata dari 12 murid, tidak semuanya bisa mengerti dan menikmati apa yang Yesus katakan. Itu sama saudara dengan saudara-saudara sekalian. Kita kerap kali dengar firman, tapi cara menangkapnya firman itu berbeda. Tidak sama saudara. Kenapa? Sebab saudara itu pakai kacamata dewek-dewek. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Jadi firman yang diterima itu berwarna apa? Sesuai dengan kacamatamu. Nah itu saudara. Kita kerap kali tidak menyadari hal itu. Kita harus tahu tempat kita di mana. Kita harus menjadi carang Tuhan. Itu pohon anggur. Ada carangnya toh. Ada yang carangnya itu gede, ada yang kecil. Ada yang tempat buah, ada yang tempatnya daun. Kira-kira kalau anggur itu tidak ada daunnya, bisa berbuah enggak? Tidak bisa saudara. Tapi kalau daun tok, carangnya tidak ada yang gede, cuma kecil-kecil gitu, bisa berbuah enggak? Tidak bisa juga saudara. Jadi saudara dan saya harus tahu di mana saudara dan saya nempel pada Yesus. Tapi saudara kerap kali apa? Kepinginnya jadi buaya atau jadi carangnya yang gede atau jadi daunnya? Jadi buah. Nah, ngatur lagi sama Tuhan. Baru tak omongin. Kamu tuh harus tahu tempatmu di mana, kamu jadi apa. Lah tak tanyai kok kamu kepingin jadi buah ngatur toh. Yang ngatur kamu atau Tuhan? Wih pinter ngomong. Tuhan, tapi ternyata nih aku itu ngatur ini loh. Tidak sadar saudara, tidak sadar. Maka dari itu saudara kita harus belajar benar-benar. Sebab kalau tidak saudara, kamu nanti bisa jadi Petrus, seperti Petrus, bisa seperti Yudas. Kenapa? Saudara dipanggil, saudara dipilih. Sama dengan Yudas, Petrus, tapi belum ditetapkan. Ya tak? Kalau sudah ditetapkan, Yudas tidak bakal hilang. Petrus tidak bakal nyangkal Yesus. Ngerti saudara?
Saudara dipanggil, saudara dipilih, tapi belum saudara ditetapkan. Nah, untuk ditetapkan ada proses dan harga yang saudara dan saya harus bayar. Nah ini orang yang pikirnya apa? Aku kan sudah di dalam Yesus, pasti selamat. Kok enak? Apa selamat itu gratisan Pak piye? Anugerah diberikan, tapi saudara dan saya harus bayar harganya. Sebab Yesus berkata apa? Kalau engkau mau jadi muridku, pikul salib, sangkal diri tiap hari. Jadi kalau saudara tidak sangkal diri tiap hari dan pikul salib tiap hari dengan Yesus, saudara tidak bisa. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Nanti akhir zaman banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena di dalam ayat itu berkata, banyak orang berkata, aku mengusir setan dalam nama Yesus. Aku mengajar dalam nama Yesus. Aku membuat mujizat dalam nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Maka dari itu saudara hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah milih, tapi Tuhan belum menetapkan. Penetapannya itu adalah di akhir hayat saudara dan saya. Maka dari itu kita harus benar-benar pelajari. Di dalam ayat ini Tuhan berkata, aku pokok anggur. Kamu carang-carangnya, bapakku pengusahanya. Jadi ada 3 jalur. Ada Bapak yang maha kuasa yang menetapkan segala-galanya, yang ngatur. Yesus yang menjadi pokok di mana saudara dan saya melekat. Tapi coba belajar lepaskan kacamatamu. Artinya maksud saya itu jangan kacamata yang juga mau lepas kayak nanti gue tidak bisa lihat. Maksud saya cara berpikir konsepmu ini lepas. Kalau kamu ikut Yesus, kalau kamu baca firman. Kenapa? Sebab perkataan Yesus itu tidak sama dengan apa yang kamu pikirkan. Contohnya, Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna karena Bapakmu sempurna adanya. Ya toh? Nah, untuk jadi sempurna itu langsung kamu percaya Yesus sempurna atau mengalami proses? Mengalami proses dari sedikit sampai jadi kapan sempurnanya? Kalau pas mati. Kalau sebelum mati, siapa yang berani bilang sempurna? Coba, wong kita masih hidup di dalam daging, saya kepingin makan. Saya kepingin ada sesuatu, ya toh? Meskipun kita sudah bisa dilepaskan, bisa saudara. Tapi perhatikan, di dalam tubuh kita tertanam benih-benih dosa. Jadi kadang-kadang itu muncul saudara, tidak sadar. Maka dari itu saudara harus tiap hari latihan. Perhatikan tadi kesaksian ibu-ibu tadi. Bapaknya ra ono to sing saksi, ibune kabeh. Saudara perhatikan coba. Ibu yang di mobil tadi, ya ta? Dia bilang apa? Baru tahu kegunaannya. Bahasa roh atau bilang tadi kegunaannya Roh Kudus. Keliru toh nerimone makane. Bukan kegunaan bahasa roh. Nah, manfaatnya Roh Kudus itu kan dia belum ngerti. Roh Kudus itu Tuhan, bukan mbok manfaatke. Kamu yang dimanfaatke Tuhan, betul? Karena apa? Tidak dibiasakan bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Status Roh Kudus itu sama dengan Tuhan Yesus. Jadi makanya saudara saya bilang apa? Kamu itu harus sadar di dalam diri kamu sudah ada Roh Kudus. Lah tapi kamu enggak sadar. Kenapa? Enggak pernah mbok ajak ngomong. Kamu selalu bilang, waduh Tuhan, terima kasih, Roh Kudus engkau baik. Tapi
nginep dah hatimu, dah tubuhmu, tapi tidak pernah mbok ajak ngomong. Coba. Kamu punya tamu, umpamanya kamu manggil saya, Pak, mbok sekali waktu mampir sih Pak, mampir. Saya mampir, saya masuk di kamar, kamu kasih kamar yang paling bagus, tapi tidak pernah mbok ajak ngomong. Coba. Kira-kira saya mau enggak? Kamu ngusir apa enggak? Roh Kudus itu lembut, saudara. Makanya Tuhan Yesus sampai berkata, kalau kamu menghujat anak manusia, tidak apa-apa. Tapi jangan menghujat Roh Kudus. Tidak ada ampun. Maka dari itu saudara, saya ajar saudara itu apa? Sebab saya diajar Tuhan dari kecil itu Tuhan bilang, belajar baca Alkitab, bicara sama Roh Kudus. Tapi untung ibu ini dipepet sampai kecepet sampai mau bunuh diri, agak gunake. Ya dah? Tidak dipepet. Kira-kira kalau kamu tiap hari sudah biasa ngomong, Tuhan kau baik. Kayak istri saya itu loh. Tidak ada apa-apa. Tuhan Yesus. Otomatis ya. Sampai aku kadang-kadang otomatis itu baik yang. Tapi jangan sampai nanti salah lo ya. Sebab dia memang segala sesuatu, Tuhan kau baik. Nah, jadi tidak ada apa-apa itu, belum ada mau kaget. Tuhan lo. Itu benar saudara. Kenapa? Otomatis keluar sendiri. Tidak usah leren dipepet, kecepet. Nah, tapi kenapa Tuhan suruh kamu ngalami seperti ibu ini ngalami gitu? Sebabnya apa? Sebab Tuhan mau menunjukkan bahwa kamu tuh sebetulnya punya Roh Kudus. Kamu punya Tuhan yang maha kuasa. Tapi kamu gak ngerti. Punya sih punya. Sama dengan kamu punya duit banyak. Tapi gak ngerti gunakannya. Jadi punya banyak. Tapi punya ATM nomornya lupa. Jadi dicekrek, tambah bingung, tambah enggak bakal masuk dijejel-jejel. Saudara, hari. Nah, coba perhatiin cara kerjanya Tuhan. Kalau saudara itu tahu, nanti kayak ibu tuwek tadi yang kepengen jeruk. Ya dah? Dia ngomong dewek dah. Aku kok kepengen jeruk. Tapi masih pakai akale golek, bakal ketemu ndak. Kalau kamu ingin jeruk ya gini, itu Tuhan. Tuhan tuh memang cara kerjanya gitu. Dalam hatimu tuh ada Tuhan, kamu bilang, Tuhan aku kok kepengen jeruk. Ngomong mbak Tuhan. Lalu kamu jangan bilang, kosok pengen jeruk, ngomong le. Tuhan itu bilang sendiri dalam ayatnya, kamu harus setia dalam perkara yang kecil. Jangan yang gede-gede tok baru Tuhan. Yang kecil, aku tuh tidak ada apa-apa tuh kepengen Tuhan. Aku naik mobil jalan Tuhan, aku berjalan bersama dengan engkau loh. Engkau di dalam aku ini tabrakan, tubuhku hancur, gue ya melu ngalami ya. Loh, betul dah? Kita ini bait Allah. Jadi saudara ngomong, saya kalau mau, saya tukang, watak saya itu tukang tidak sabaran dulu ya, lain loh sekarang. Dan saya kalau naik mobil barang itu suka keras saudara. Cepat, ini barang selalu tak lari kan mesti 180, 200 gitu. Memang seneng kok. Enggak, ugal-ugalan, enggak. Sebabnya apa? Nah kalau saya nyopir sama Tuhan, ini kok sepi sih Tuhan. Lari ya Tuhan ya. Tuhan bilang, lari ya. Sebab mesti aman, mau bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang saya lakukan saudara. Semua Alkitab. Di Alkitab itu ada ngebut enggak? Nah, ada. Makanya aku bilang, jangan menghakimi. Orang lain biar orang lain, dia. Tapi saudara tidak boleh niru saya.
Sebabnya apa? Saudara enggak peka. Niru-niru, kejungkel nanti. Saya enggak. Kalau Tuhan bilang, pelan-pelan saja, ya sudah. Makanya saya kalau pergi sama anak-anak, saya bilang, Pak di Jagorawi, sepine kayak gini kok jalan cuma 100. Saya bilang, karena Tuhan bilang suruh pelan-pelan. 100 itu buat saya pelan. Tapi enggak apa-apa. Tuhan bilang pelan. Ya wes, saya sudah tahu. Kayak Tuhan bilang, lario, tak polke. Saudara, hidup dengan Tuhan itu hidup yang nyata, bukan teori. Maka dari itu, kalau saudara kepengen kayak ibu tadi, ya ngomong. Tuhan aku kepengen jeruk si Tuhan. Pasti dikasih. Ngerti? Karena Tuhan tuh sayang. Tapi jangan lalu kurang ajar, memanfaatkan Tuhan. Dia kepengen jeruk, memang kepengennya jeruk, ya toh duitnya cuma 2.000, ya toh. Pas, cukup. Tapi jangan duit 2.000, kepengennya motor. Lah, itu namanya kurang ajar, itu namanya. Itu enggak tahu diri, itu namanya. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan itu harus nyata. Supaya apa? Supaya hidupmu itu dituntun. Nah, mulai hari ini saudara, coba belajar. Bangun tidur, mau pergi kemana, ngomong. Ngomong itu sederhana saja. Tuhan, terima kasih. Aku sudah bisa istirahat, mau tidur, bangun tidur. Tuhan terima kasih, aku jalan seger. Seandainya Tuhan boyokku kok loro sih Tuhan. Ya, apa ya maksudnya apa ya Tuhan? Ngomong. Makanya aku bilang kalau kamu jadi orang Kristen tuh enggak ngomong dewek kayak wong edan. Iku durung Kristen. Saudara selalu cari hamba Tuhan, cari hamba Tuhan. Hamba Tuhan pun sama manusia biasa. Tapi apa yang saya alami, saya ajarkan. Sebab apa? Saya kepingin saudara itu ngalami seperti saya. Tapi tergantung kamu, mau apa enggak. Oh, susah setengah mati kok ngajari orang itu. Sebab apa saudara? Saudara itu merasa apa? Anak Tuhan. Aku tuh selalu merasa apa? Aku ini hamba Tuhan. Makanya waktu saya ketemu Tuhan bilang gini. Yusak, kamu itu gak ada yang baik dalam diri kamu. Ya betul lah aku bilang. Iya, kamu tuh jelek luar biasa. Iya, memang betul. Tapi kenapa kok kamu sayang aku? Tak gitu ke. Nah, kenapa kok Tuhan sayang aku? Tuhan bilang, karena di dalam diri kamu ada satu hal yang tidak ketemu di tempat orang lain. Apa? Kesetiaan. Kamu itu tidak ada yang baik. Kamu tuh setia sampai kayak apa? Kayak anjing. Saudara, saya dikatain anjing tuh. Tapi saya senang lumayan anjingnya daripada anak sing nakal. Iya dah? Sebab apa? Saya anjingnya dituntun terus dikantongi, dijak makan, dijak tidur, dijak dolanan, lumayan loh. Daripada anaknya yang datang cuma sembahyang lari lagi. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu hidup yang nyata. Nah, engkau perhatikan kalau Tuhan Yesus berkata, akulah pokok, engkau carang-carangnya. Nah, saudara dan saya sudah diberikan Roh Kudus. Maka saudara harus menyadari setiap saat engkau melakukan bagianmu di tempatmu masing-masing. Sebab kadang-kadang saudara diangkat menjadi seorang duta, umpamanya menginjili orang, saudara punya hak. Jangan kira kalau saudara sudah jadi penginjil, sudah bisa nginjilin, lalu saudara tidak harus belajar menjadi seorang hamba. Seorang pelayan, seorang yang menjadi berkat buat orang lain. Jadi salah. Kadang-kadang kita harus memberi, tapi kadang-kadang kita harus menerima. Jadi kita harus tahu tempatnya, saudara. Kenapa sekarang Yudas tidak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kamu harus melekat kepadaku? Kenapa, saudara? Konsepnya Yudas tidak pernah dihilangi.
Dia konsepnya apa? Dia mata duitan. Yudas, makanya pada waktu Yudas dipanggil oleh Tuhan menjadi murid Tuhan, 12 rasul, Yudas itu dikasih jabatan apa saudara? Bendahara. Karena Tuhan tahu dia itu mata duitan. Orang kalau mata duitan disuruh jadi bendahara pasti teliti. Tapi juga suka korupsi. Nah, Tuhan itu memang begitu cara kerjanya. Jadi kalau saudara punya kelemahan itu malah diberikan jabatan itu. Kenapa? Supaya kamu nanti bisa diubah watak dan peranganmu. Nah, saya itu super mata duitan dulu. Tidak bisa hilang saudara. Tapi akhirnya Tuhan berkata, kamu rela enggak? Dikerat segala kelemahanmu ini. Mau, saya bilang. Nurut aku. Ya, caranya bagaimana? Gini. Kalau kamu punya duit, kamu dapat untung umpamanya. Kamu tidak boleh pakai, Tuhan bilang. Nah, terus bagaimana? Sembayang dulu. Minta izin aku. Tuhan, ini aku dapat untung segini. Ini buat apa? Waduh, aku sing kerja kok. Kok mbok suruh ngasih ke orang? Loh, itu aku yang berhak dalam dirimu toh. Ya, lah kamu mau nurut dah? Ya mau. Ya sudah. Saudara, bukan hal yang gampang. Jadi kalau saya dapat untung berapa? Doa. Tuhan, ini untuk apa? Lah kalau Tuhan bilang kasihkan orang. Gampang apa susah? Ayo, gampang apa susah? Hah? Susah saudara. Kenapa? Karena kita punya konsep sendiri. Aku sing kerja kok. Nah, lalu padahal Tuhan berkata apa? Kalau kamu hambaku, ikut di sini. Ada yang menanam, ada yang menuai, ada yang menyiram, ada yang nuai. Nah ya toh. Nah, sekarang kamu yang kerja toh. Dapat untung loh. Kalau Tuhan bilang berikan, yang ada yang nuai loh. Kamu rela enggak? Nah, susah saudara. Makanya saya bilang apa? Kalau kamu baca firman, jangan pakai konsep. Enggak bakal kamu ngerti. Sehingga akhirnya nanti firman yang apa? Yang enak-enak yang kamu tangkap, yang cocok dengan pikiranmu, yang kamu cuma tangkap. Makanya pada waktu saya KKR di Bali, saudara. Di gereja, wah, ibu pendetanya itu nanam jambu bangkok, kecil-kecil. Wah, tapi sedang ramun semua, belum dipetiin, belum tua. Nah, pengunjungan bukan anggota gereja. Wong KKR. Jadi datang, bagus ya. Tik. Ibu pendeta nih. Loh kalau satu, tik, tik, tik. Habis. Nah, aku wong di depan situ lah pendeta nih dia bu, ngono kan sungkan. Wong ibu pendeta, namanya melayani. Tapi dia yang nanam, dia yang nyiram. Sudah tumbuh, dipetii orang. Saudara bisa ketawa? Saudara bisa, amin, terima kasih Tuhan. Saya jadi berkat, bisa? Tidak bisa toh? Nah iya. Lalu ibu itu mau ngomong ditelan ludahi. Nah saya kan lihat, mukanya merah, pucat lagi, merah, pucat lagi. Terus saya bilang, saya deketin. Bu, ngucap syukur. Karena apa? Kamu jadi pelaku firman. Kamu nanam, kamu nyiram, orang lain yang menuai. Lah, saudara ini fakta, betul tak? Tapi saudara kalau engkau nurut Tuhan, itu luar biasa. Ini saya alami saudara.
Saya akhirnya dari kecil nurut, ya sudahlah nurut Tuhan. Wah, dari situ saya lihat, wah ternyata Tuhan itu tidak pernah mau utang. Yudas itu bodoh saya bilang. Kenapa? Saya ngalami saudara. Dididik Tuhan, dipepet. Kalau sudah dipepet, habis ludes, beras dadak, apa-apa dadak. Nah gue, ya sudah dipepet kayak gitu, piye coba. Nah, terus ada orang datang ngasih berkat saudara. Wah, berkatnya berapa? 1 juta. Waduh, langsung saya terima gini. Pertama kali kan terima kasih Tuhan, puji Tuhan, ya toh. Terus pikirannya piye? Tuhan itu kok baik gitu toh. Terus dikantongi, betul? Salah. Saya sudah dilatih, tapi tetap masih ngalami ujian, saudara. Terima kasih Tuhan. Orang yang bilang terima kasih, saya bilang, orang itu kok baik, kok bisa ngerti, aku tidak punya duit. Nah, habis itu saya sembahyang. Tuhan, karena sudah biasa ini, jadi kalau terima duit, mesti sembahyang. Tuhan, ini untuk siapa? Pikiranku, ya mesti ini untuk istriku, ya dong, tak di duit. Ya. Tapi Tuhan ini ngomong, karena kue wis mikir, ora tak kekno kue. Malah aku nih. Sebab Alkitab berkata apa? 1 Korintus 3 ayat 9 bilang apa? Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kamu dengar, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi justru kalau saya sudah mulai kepengin, tidak dikasih ke. Tidak dikasih. Itu Tuhan. Makanya aku bilang apa? Saudara, tidak usah membatasi Tuhan. Rugi, kalah pinter mbak Tuhan. Ini pengalaman di Surabaya. Pelayan dulu tuh, pelayan saya 2 minggu di sini. Setiap habis pulang, khotbah, dapat persembahan, Tuhan bilang, kasih ke. Itu dari hari ke hari suruh ngasih ke orang. Aku sampai bilang, sampai akhir tak hitungi. Tak jumlah. Wih, hari terakhir itu berapa? 1 juta. Seperapat. Aku bilang, itu zaman tahun 8 piro. Loh Tuhan, bukan ngasih ke, kabeh habis ludes. Jadi aku nanti ini pulang bawa apa? Tuhan bilang, ya tidak usah mikir toh. Aku kan berhak melakukan apapun yang pada kamu. Ya wis sukamu lah. Apa terjadi saudara? Melayani di tempat yang terakhir, yang justru paling kecil, doone kampung. Persembahannya selawe. 25.000. Nah, aku ya wis. Lalu persembahannya tak terima toh. Terakhir wis itu terus besoknya pulang ya wis aku bilang. Tuhan bilang apa? Kantongi. Nah iya Tuhan, dek cilik mbok kena aku. Sing mbok kon bagi-bagino sakmono akeh ora nganggo aku. Piye tah Tuhan? Nurut. Ya wis lah, tak kantongi toh. Lumayan selawe ya. Saudara tahu, saya sudah naik mobil mau pergi, Pak Sam sing nyopir. Ada seorang perempuan lari-lari. Pak, maaf Pak, ketinggalan. Ya amplop kecil juga, pluk. Nah, aku meni, terima kasih. Buat siapa? Buat Pak Yusa. Ya wis. Aku ya tanya, wis ora tak lihat lagi, wong cilik kok. Tuhan ini nggo sapa meneh? Aku menu. Dadi nggo sapa meneh leh? Nggo sapa meneh? Lah iku bagianmu. Nah, ya wis tak kantongi ora tak liya. Tek cilik aku meneh. Sampai di kamar kan ganti baju tak tokno. Saudara tahu, sing terakhir itu tadi itu cek. Loh kertas. Tak delok 2,5 juta. Aku muni, ya kowe ora gelem kekno wong, Tuhan bilang. Ya gelem. Saudara, cara Tuhan itu kalau menguji,
Itu Tuhan itu lain dengan saudara dan saya. Cara berpikir Tuhan itu bukan cara berpikir saudara. Tapi kalau saudara belajar hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan, semua kelemahanmu akhirnya dilepaskan, digantikan dengan watak dan perangainya Yesus. Tuhanmu itu tidak pernah utang, saudara. Tuhan itu luar biasa. Selalu Tuhan itu membuat perkara-perkara yang ajaib. Hanya pikiranmu harus dilepaskan. Belajar berbicara sama Tuhan dalam segala perkara. Langkah demi langkah. Waktu saya ke Israel, saudara. Saya sama istri, sama si Im, sama si Sam ikut enggak ya pada waktu itu? Enggak ikut. Nah, sana. Kita hawanya kan panas, saudara. Lalu panas sih kok kayak gini lah. Si Im itu pakai kacamata. Tapi karena kepanasan dipasangin kacamata hitam, saudara. Tempelin gitu. Waktu mengunjungi sumurnya Hizkia, yang dalamnya itu kira-kira 85 meter. Dan turun tangga, masuk gelap, saudara. Sudah diperingatkan di luar. Harap kacamata hitam dicopot. Sebab di dalam itu gelap. Jadi tidak bisa lihat. Padahal terapi kan curam banyak sekali. Saudara, tidak tahu dia itu di mana. Tidak dengar. Atau dia datangnya telat. Jadi masuk sana saudara, tambah lama kan tambah gelap. Langsung set gelap, dia bilang, loh Tuhan, aku kok buta. Saudara, dan saat itu semua satu rombongan orang 12 semua cep, dulunya ketawa-ketawa, gurau-gurau, cep, kaget. Saudara. Lah wong pergi Israel kok ada satu yang buta. Ini kan musibah. Waduh, aku bilang Tuhan, piye ini? Sampai istriku tak gandeng, aku tak kasih ke orang. Gandeng ya, aku gandeng denene. Lah turun trap. Iki mina trape. Aku buta. Bayangin saudara. Berarti satu-satu tuh gini-gini kakinya. Aku, lalu beberapa tap aku diem berhenti sik. Aku tak sembayang. Aku bilang gini, Tuhan, mosok kok suruh kesini itu jadi buta. Ini kan lucu sih Tuhan aku minum. Nah aku kan gak punya pikiran dia pakai kacamata, memang pakai kacamata putih. Dan sudah diumumkan suruh apa? Dia tidak sadar karena memang panasnya luar biasa. Jadi pakai kacamata hitam ya terang, betul? Tapi pada waktu masuk dalam daerah gelap, buta. Tuhan ngomong mbak aku gini, oh ora buta deh, ora buta ora iso ndelok aku minum. Dia nganggo kacamata ireng. Wah kurang ajar. Langsung saya ambek bilang, kowe iki kurang ajar aku minum. Kenapa? Wong buta kok malah mbok marahi. Kowe nganggo kacamata ireng ya? Oh iya. Saudara, itu tidak ngalami kenyataan. Aku itu bisa ngomong mbek Tuhan. Ya ora mungkin toh. Wong wis kabeh tuh diem cep. Sembahyang semua sembahyang semua. Gak ada suara sampai turun. Tuhan, sembahyang tapi diem-diem sedih, Pak. Lah aku ya melu sembahyang, aku kon nuntun 85 trap lah, nuntun dek nenek gede tiba mateng glundung loro mati. Saudara, saya cuma tanya, Tuhan ini piye? Tuhan ngomongnya lucu dak? Ora buta. Lah ora buta nyatane, kacamata ireng. Habis itu dicopot, dia bilang, oh iya. Kabeh gembira lagi loh. Ini hidup kekristenan saudara. Sebetulnya saudara, kalau kamu pakai konsep dewek, nanti satu saat kalau kamu masuk di dalam tempat yang gelap, pencobaan, saudara akan menjadi apa? Buta.
Nah, makanya itu saudara perhatikan. Engkau harus berjalan hari demi hari. Kayak ibu tadi loh. Dijambret. Yesus. Lihat toh. Nah, orang kabur dewek toh. Karena Yesus itu yang maha kuasa. Namaku. Yesus berkata. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sudah berkata di dalam ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku. Loh saudara. Tinggallah di dalam aku. Jadi kalau saudara tinggal di dalam Yesus, itu akrab enggak? Akrab. Saudara bergaul, akrab. Tinggallah di dalam aku. Jadi kamu akrab sama Yesus. Nah, sekarang Yesus diwakili siapa? Roh Kudus. Jadi tinggal akrab saudara. Ngoceo sama Roh Kudus. Apa wae? Ceritake. Ngobrol. Jadi jangan resmi-resminan. Mesti masuk kamar, sembayang, sikat gigi sik. Saudara, kali saya sampai kadang-kadang ketawa. Ada pendeta bilang, kalau ngadep Tuhan itu sikat gigi sik, mandi sik. Aku bilang, loh. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, itu kok pendeta itu kok mbak Anu? Karena dia tidak ngerti. Jadi pikirannya masih pikiran secara manusia biasa. Loh Tuhan itu di dalam sini, dalam hatimu. Ya toh? Di dalam kamu toh? Dalam kamu ini lebih bersih atau lebih kotor? Bagaimana Bu? Dalamnya lebih bersih Bu. Nah, loh, lah kalau kamu belum ke WC kalau belum ke WC kotorannya di dalam atau di luar? Lebih kotor malah lebih bersih. Bayangin saudara. Sebab saya ngalami saudara. Saya diajar nyata. Saya bilang gini, Tuhan saya sembahyang. Di kamar sembahyang. 2 jam. Tuhan tidak ngomong. Sekejap tidak ngomong. Karena waktunya sudah habis. Saya pergi mandi. Sebelum mandi pergi ke WC dulu. Nah, kalau WC kan tenang. Masuk bisa ribut. Ayo, siapa yang bisa ke WC ribut-ribut? Tergesah-gesah malah rak metu. Betul dah? Jadi tenang. Menenangkan diri. Tuhan ini ngomong. Gue nanti khotbah ini. Loh Tuhan, tadi aku duduk di kamar. Sembayang 2 jam. Nanti kan kamu di sana. Kok udah ngomong? Ya di WC kok malah ngomong. Kan tempatnya malah jorok sih Tuhan. Tuhan bilang apa? Lebih jorok di kamar daripada di WC. Kenapa aku bilang itu? Di WC kotoranmu wis kuat. Aku ndok di jero. Tapi kotoranmu wis mbok tono. Sablune mbok tono ndok kamar. Kotoranmu untek begini. Bayangin. Itu Alkitabiah enggak? Alkitabiah. Yesus berkata apa? Yang masuk ke mulut itu tidak najis. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang najis. Jadi yang di dalammu lebih kotor atau lebih bersih? Kotor. Saudara. Maka dari itu saudara harus menyadari. Saudara menjadi bait Allah. Baitnya Roh Kudus. Saudara harus bersihkan. Iri hati. Kesombongan. Ikatan duit. Mata keranjang, sok tahu, sok mengerti, sok pinter. Itu harus dibersihkan. Saudara bergantung di dalam Tuhan dalam segala perkara. Makanya kalau saya dari kecil anak-anak saya ajar. Bicara sama Roh Kudus. Tanya, mau apa saja kamu tanya. Karena apa? Kalau engkau sudah biasa, engkau akan menyalipkan akalmu, pikiranmu. Sebab anak-anak remaja itu susah saudara. Biarpun dia anak hamba Tuhan, makanya kerap kali anak hamba Tuhan jadi malah rusak. Kenapa? Sebab dari kecil tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jadi pada waktu kumpul sama orang dunia, SMA, SMP, lihat porno, lihat segala macam, kok manis, hilang. Betul? Salah saudara.
Saya didik anak saya waktu Iin umur 17, sweet 17. Dia bilang gini, "Pak, aku dipanggil temanku, ulang tahun 17 tahun, sweet 17. Terus diajak sampai semalam suntuk. Anak perempuan. Saudara bilang apa? Pasti orang tua bilang, jangan, betul lah. Kalau saya enggak. Sembayang. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang boleh. Kowe orang tua bilang apa? Wah, ngawur. Kalau saya bilang boleh. Kamu sudah bilang, Tuhan bilang boleh? Boleh. Pergi. Tak tunggu papa. Setiap kali kamu pulang, jangan merasa kalau kamu sudah ngomong pulang pagi, lalu kamu nanti sungkan pulang. Enggak, setiap saat kamu mau pulang, pulang. Oh ya, dia pergi. Saudara tahu, saya di rumah berdoa. Tuhan, Engkau ajar anakku sendiri, Engkau berbicara sama anakku sendiri. Kalau Engkau bilang boleh, pasti Engkau punya maksud. Loh, enggak usah khawatir. Saudara tahu di sana dia lihat teman-temannya pada datang. Habis itu lalu lampunya bukan dimatiin, diredupi. Kan mulai remeng-remeng gitu toh. Kalau sudah gitu kan mulai dansa-dansa gitu toh. Dia lihat gitu, Tuhan lihat tuh, dirabah-rabah perempuan ini. Dia melotot ya, oh jadi ini kotornya kayak gini. Wah, merinding semua, dia bilang, aku antar pulang sekarang. Pulang dia. Jam 11 sudah sampai di rumah. Loh, kenapa? Merinding, Pak. Kenapa? Lihat perempuan-perempuan tuh dilus-lus, diesek-esek. Waduh. Nah, saudara, Tuhan sendiri toh. Sejak itu dia tidak pernah mau pergi malam. Kalau saya yang larang, saudara tahu, tidak akan bisa, saudara. Maka dari itu, belajar dari kecil supaya anak-anakmu hidup bersama dengan Tuhan. Kita kerap kali membatasi, pakai ini, pakai itu. Tidak bisa, saudara. Ini sudah masanya, saudara, waktunya sudah sangat dekat kedatangan Tuhan. Saudara harus belajar menyalibkan, menyangkal diri untuk pikul salib dan saudara berjalan di dalam Yesus. Karena firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang dikatakan oleh Tuhan, engkau tinggal di dalam aku, berarti engkau sangkal diri, ngalah terus dan mendahulukan aku. Tapi aku di dalam kamu, yang dikatakan yang aku di dalam kamu, ini adalah firman. Sebab Yesus pertama kali di dalam kamu, tapi harus lama-lama Yesusnya yang besar, kamu yang di dalam Yesus. Maka dari itu dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, sebab sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang dikatakan berbuah banyak, ini bukan jiwa. Tapi ini adalah buah-buah roh.
perubahan karakter di dalam diri saudara dan saya. Yang dulunya iri hati, tidak. Jadi kalau saudara iri hati bagaimana? Kalau orang itu diberkati, saudara kerap kali bilang apa? Wong jahat gitu kok diberkati, betul enggak? Nah itu iri hati. Salah satu. Saudara harus berkata apa? Wah puji Tuhan orang itu diberkati. Sebab dengan cara begitu saudara menjadi apa? Berkat buat orang. Makanya kalau ada orang utang, saya tanya, Pak, saya ini orang itu utang enggak mau bayar. Loh, kalau dia enggak mau bayar, berkati dia. Hah? Orang utang enggak bayar, aku malah doa berkati dia. Iya. Lah kok aneh? Itu Alkitab. Itu prinsip Alkitab. Supaya apa? Alkitab berkata, kalau orang itu berbuat jahat sama kamu, kamu doakan dan berkati dia, kamu naruh bara api di atas kepalanya. Jadi dia neneng kelabaan dewek, bayar. Oh gitu Pak, iya. Kalau orang yang utang itu kamu berkati, dia nanti berkati banyak, dia bingung, dia eling ngutangnya mbek kowe. Bayar. Dan ini dibuktikan saudara. Ada yang sudah 10 tahun lupa, tidak mau bayar. Berkati setiap hari setelah bertobat, berkati. Telepon dari Medan, sudah pindah keluar kota ke Medan, telepon. Maaf ya Pak, jadi tidak usah kamu bela diri. Kalau orang maki-maki kamu karena salah ngerti, berkati. Makanya saya itu dulu kesinggungan loh saudara, tanya istri saya. Saya itu diktator orangnya sama di rumah tangga. Saya itu galak, disiplin, kesinggungan. Tapi sekarang saudara tahu, dikatain apa ya biarin, santai. Sekarang saya santai saudara. Kenapa? Sudah mengenal akan firman. Dan mengerti dan melakukan luar biasa Allah. Kalau sama Tuhan itu cuma ngomong loh, ngomong saudara. Tidak sampai ribut sembahyang bergumul. Waduh aku gumulkan. Kalau kamu bergumul itu tandanya kamu kurang percaya. Tuhan berkata apa? Kalau kamu berdoa, kamu harus percaya bahwa doamu sudah diterima Tuhan. Dan dia akan melakukan. Bukan berarti terus sembahyang sebentar, selesai bar. Enggak. Sembahyang yang sungguh-sungguh saudara harus bisa tahu gini. Kalau kamu berdoa, doa bisa di mulut, bisa di pikiran, bisa di hati. Nah, kalau kamu itu mendoakan sesuatu, kalau mendoakan orang umpamanya ya, doain orang, terus saudara itu bisa mendoakan sampai saudara itu seperti yang mengalami orang itu pasti jadi. Karena apa? Karena kamu mendoakan orang, tapi rasanya kamu jadi orang itu. Nah itu jiwa, roh, sama dagingmu nyatu. Nah Alkitab berkata apa? Jikalau 2 orang bersatu, minta apa saja, pasti dapat. Nah, sebaliknya, sekarang kamu berdoa untuk dirimu sendiri. Ya toh? Lebih kepengen dirinya sendiri toh daripada doain orang lain toh? Nah, kalau saudara berdoa untuk dirimu sendiri, kalau kamu mau bergumul, ya doa. Itu sampai engkau merasa tidak di sini toh, tapi sampai di hati, nanti ada rasa damai sejahtera dan mantap gitu loh. Nah itu tandanya Tuhan bilang oke. Enak dah. Tapi sebetulnya yang paling enak itu hari demi hari bergaul dengan Tuhan. Ada apa-apa ngomong santai. Tuhan ini kok gini. Itu loh Tuhan anakku gini butuh ini. Itu. Jadi kamu sudah bergaul tiap hari menghadapi kesulitan kecil
Makanya ibu tadi kan lihat toh, mosok iki Cina, mosok iki Cina. Sebab itu Alkitabiah. Di dalam Lukas 24, Tuhan Yesus nemuin dua muridnya di Emmaus. Di situ dikatakan apa? Yesus menampakkan kepada muridnya dengan rupa yang lain. Biarpun Yesus, tapi orang lain tidak lihat Yesus. Biarpun kamu turunan Cina, tidak bakal dilihat Cina. Yesus bisa tidak ngasih kacamata hitam be orang itu? Loh ireng, ngono ta. Mata sipit lho ombo, dikaingin wae gampang. Bagi Tuhan tidak ada masalah, saudara. Aku ngalami, saudara, berkali-kali. Mau dipotong kepalaku. Dipotong loh, saudara. Jangan kira-kira waktu saya di Irian itu, Republik potong, Republik potong. Itu saya lihat sendiri loh. Orang di pasar, dipancung gitu, tel, dudung. Aku bilang loh, itu siapa yang mau bunuh? Mantuku. Loh, kenapa? Dia ingkar janji kok dokter. Ya tak potong, bayangin. Orang Irian itu kalau sudah ya, ndak. Ingkar janji, potong. Saudara. Dan pada waktu itu, dia berontak sama RI. Saya masih zaman itu zaman Untea, jadi belum masuk Indonesia. Republik potong, Republik. Tengah malam jam 12. Perahu yang saya naikin ditembaki. Saya doa, Tuhan ini aku jalan terus ditembaki, bocor, mati aku di tengah laut. Turun atau terus? Tuhan bilang, turun. Darat. Anak buah saya orang Irian bilang, dokter, kalau kita turun mati. Potong dokter. Kita orang Republik. Aku bilang, kamu punya Tuhan enggak? Ya Tuhan punya. Tapi dalam hal ini daging potong dokter. Aku bilang, les kamu punya kuasa enggak? Wah, enggak ngalami dokter. Sekarang alami. Turun. Tapi nanti saya turun dipotong dokter. Kamu punya keluarga, saya ya punya keluarga. Saya bilang, kalau saya mati, kamu mati ya biasa toh aku minum. Lumayan aku minum. Ya sudah, takut ya. Terus saya turun. Saudara tahu, orang Irian pakai obor, pakai parang. Republik potong, Republik potong. Bayangin saudara, saya tenang. Saya bilang, potong, gampang potong. Aku bilang itu. Demikian saya teriak gitu, satu orang berteriak. Justru apa? Pejabat menteri dan kesehatannya. Teriak. Awas, jangan ganggu. Dokter, hamba Tuhan. Karena dengar suaraku. Ingat dia sama saya. Karena apa? Saya tiap minggu khotbah di gereja. Meskipun jadi dokter, tapi tiap minggu saya khotbah di penjara, bukan gereja. Di penjara. Nah, penjara itu isinya pembunuh semua. Tapi sebelum saya mau dibunuh, Tuhan sudah ngirim salah satu orang ini lari dari penjara. Sehingga waktu mau dibunuh, dia bilang, jangan ganggu. Itu dokter hamba Tuhan. Terus dia bilang, dokter mau kemana? Saya mau ke Numfor. Kami jamin kalau dokter. Hamba Tuhan pasti selamat. Sebelum saya datang, Tuhan sudah ngirim orang. Betul? Tuhan itu punya jalan. Karena Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak usah takut. Segala sesuatu tuh rileks. Asal kamu sudah jalan tiap hari, tidak usah takut. Percaya. Lewat apapun, kamu tidak usah takut. Kamu baru nyanyi kan? Di bayang-bayang maut sekalipun aku tidak pernah takut. Yesus masa depanku, Yesus yang menetapkan, bukan kamu. Jadi saudara relax saja. Anakmu milik Yesus. Suamimu milik Yesus. Lah kenapa kok pusing kamu? Kok kamu yang pusing? Nah karena milik kamu. Tapi kalau milik Yesus, saudara tidak pernah pusing. Dan ini ujian demi ujian harus saudara alami. Dan mentoknya ujian apa? Mati. Harus itu. Sebab Yesus sudah berkata, aku sudah mati buat kamu. Kamu pun harus mati untuk saudaramu. Yohanes 3:16 bilang apa?
Orang Kristen tuh mesti ngapal. Yohanes 3:16. Enggak ngapal itu piye? Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini. Nah, dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau 1 Yohanes 3:16 bilang apa? Ayo baca. Jadi ngapalnya gampang. Yohanes 3:16 sama ini buat kamu. Kalau Yohanes 3:16 itu Tuhan Yesus buat kita. Kalau 1 Yohanes 3:16 kamu buat orang lain. Nah, ayo dibaca. 1, 2, 3. Iya. Jadi kalau Tuhan Yesus kasihnya sudah dinyatakan dan dia mati untuk kita, kamu harus wajib. Ngerti wajib? Harus toh menyerahkan nyawamu untuk siapa? Untuk saudaramu. Saudaramu itu siapa? Saudara seiman. Itu siapa? Ya suami, ya istri, ya anak, ya mertua, ya orang tua, ya saudara seiman yang lain juga. Tapi urut-urutannya gitu. Untuk keluarga dulu, terus baru menyebar ke besar. Nah, jadi saudara, kalau ada orang tanya sama saya gini, Pak, suamiku itu kok gak bertobat-tobat, udah tak duake terus. Loh, lah kamu belum mati, berarti betul. Setelah Yesus mati baru banyak orang bertobat. Lah istrinya belum mati kok. Ya belum bisa bertobat. Kenapa? Mati apa nih? Dagingnya, saya ngomel. Suaminya lihatin, enggak pernah berubah. Hanya tidak bisa bertobat. Ini di Cirebon kebalikan, saudara. Istri ini tidak bisa bertobat. 15 tahun diduake tidak bisa bertobat. Suaminya sudah bertobat, terus dia nemuin saya gini, Pak, kasihan dong Pak, istriku ini sudah tua, umur kita sudah 65 Pak. Tapi istriku belum bertobat, nanti kan gak masuk surga Pak. Lah terus kenapa? Gak tahu Pak, 15 tahun tak duake. Tuhan ini ngomong enggak aku gini, lah kamu gak pernah berubah. Loh, kaget deh, aku gak pernah berubah. Iya, kamu cuma percaya tapi tidak berbuat. Dalam bidang apa? Kowe nurut, tak kasih tahu praktek ya. Kalau sekarang kalau kamu tidur, kowe tidur be istrimu toh? Ya, seranjang toh? Ya. Setiap istrimu sudah tidur, kowe tidur, rangkul. Jangan sengaja, Mbok. Rangkul ngono wis tuwa ngono. Pelan-pelan dirangkul. Nah, terus dia tangi, kowe idok-idok turu. Tapi dek turu, kowe sembahyang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengasihi kamu istriku, bertobat. Ora usah ngomong, pelan-pelan. Do jero ati. Oh cuma gitu Pak, yo praktek. 15 hari kemudian, dia nemoni aku. Pak, mujarab. Kenapa? Waktu tak tumpangi tangan gitu Pak, 1, 2, 3 hari Pak. Hari Minggunya Pak. Aku pergi gereja, biasanya aku mau pergi gereja, istrinya bilang apa? Ya pergi ke sana. Kali ini, Mah aku tak pergi gereja dulu ya Mah. Nyonyai bilang apa? Mau kemana Pak? Ke gereja, aku ikut. Kaget toh deh. Ikut Mah? Ikut. Loh kenapa Mah? Kenapa Mah? Nggak diomongin loh. Kenapa Mah? Papa sudah berubah sih. Dulu dek tidur dari kawin sampai sekarang nggak pernah ngerangkul. Sekarang tiap malam kok aku bawa rangkul. Itu tandanya kasihmu itu bertambah-tambah. Hanya karena ngerangkul, ruginya apa toh?
Tapi buat istrimu itu luar biasa. 15 tahun saudara diduake dak bertobat. Hanya dirangkul 3 dino. Sejak itu dia bilang, terus biasa sejak itu merangkul terus, tak kencengi. Sebab dia bertobat, waduh hatiku bergembira. Lalu istrinya nemuin aku bilang, ya Pak ya berubah Pak sekarang. Bapak hanya ngasih tahu, iya Tuhan bilang, enggak praktek. Iya Pak dia ini, cuma ngomong aku sayang, tapi enggak pernah. Tapi sejak itu Pak, waduh sayangi loh. Jalan aku digandeng Pak loh. Hanya karena itu bisa masuk surga. Saudara tahu? Sepele toh? Nah maka dari itu saudara juga harus praktek. Minta pimpinan Roh Kudus. Dia bertobat bukan karena dirangkul. Tapi dia bertobat karena dia nurut firman. Menjadi pelaku firman. Itu yang penting. Makanya jangan batasi caranya Tuhan. Harus begini nanti bisa bertobat. Harus begini bisa. Tidak bisa. Roh Kudus yang tahu. Nah, siapa yang tahu kunci ini? Mak ini cuma hanya dirangkul. Roh Kudus yang tahu. Maka dari itu saudara. Engkau dapat memenangkan siapa? Hanya karena kasih. Kasih itu nurut firman. Kasih itu mengampuni. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan mari Tuhan Roh Kudus, Engkau berbicara pribadi demi pribadi. Karena setiap orang akan menerima firman-Mu ini berbeda. Karena mereka memakai kacamata sendiri-sendiri Tuhan. Tetapi hamba-Mu percaya, kalau mereka mau menurut akan firman-Mu yang sudah didengarnya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan dinyatakan dalam hidupnya. Maka dari itu Tuhan hamba-Mu serahkan mereka dalam tangan-Mu, dalam bimbingan-Mu. Saudara berdoa.